Failsafe berhasil mengirim Batman ke dunia lain, di mana kondisi Batman sendiri juga terluka parah akibat serangan yang diterima sebelumnya. Kebetulan juga terdapat dua orang yang berada di sekitar Batman lalu mengambil utility bed-nya. Batman yang mulai tersadar kemudian teringat apa yang terjadi padanya ketika melawan Failsafe. Ia mengira program yang telah dibuatnya berhasil menjinakkan Failsafe, tapi kenyataannya rencana Batman itu tidak berjalan dengan baik. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa yang terjadi dengan Batman sebelumnya, kalian bisa menonton video pembahasan Mimin mengenai komik Batman Failsafe sebelum menonton video ini. Batman lalu menyadari jika ia berada di Crime Alley, hanya saja ia merasa tidak berada di dunianya sendiri. Komisioner Jim Gordon kemudian menolong Batman, hanya saja Jim Gordon dari dunia ini terlihat berbeda dengan versi Jim Gordon yang ada di dunianya. Di sini, Gordon bisa langsung mengenali Bruce Wayne dan berujar kalau mereka berdua bertarung bersama untuk membasmi kejahatan. Dengan ditemani Gordon, Bruce mengeksplor Gotham City, dan benar saja, Gotham City yang ia kunjungi sekarang terlihat berbeda dengan Gotham City yang ada di dunianya. Salah satu buktinya ialah gedung Wayne Manor yang digantikan oleh gedung lain. Beralih ke adegan lain di mana Harvey Dent dari universe itu mendatangi kos-kosan untuk menghukum beberapa orang yang tinggal di situ dengan cara menembak obat bius. Seorang pria tua juga tidak luput dari hukuman Harvey Dent, tapi kali ini hukuman yang akan diterima pria itu ialah kematian. Dari belakang Harvey terdapat seorang misterius. Sosok misterius itu ialah Bruce Wayne yang lalu menyerang Harvey. Baku hantam mereka cukup sengit, lantaran Harvey versi ini memakai steroid yang dipakai oleh Bane, sehingga fisik Harvey menjadi kuat. Bruce juga langsung mengenali jika yang dilawannya sekarang ialah Harvey Dent dari universe itu. Saat Bruce berhasil memojokkan Harvey, segerombolan polisi sekaligus anak buah Harvey juga ikut menghampiri mereka. Dengan segera, Bruce mendorong mereka sekaligus serta berhasil mengalahkannya. Ancaman tidak berhenti di situ, karena Firefly dari universe itu juga ikut menyerang Bruce. Serangan api Firefly membakar hampir seluruh isi di ruangan itu, tapi beruntung, Bruce berhasil menyelamatkan seorang nenek yang tinggal di kos-kosan itu. Harvey yang ternyata masih selamat dari kobaran api, kemudian menarik dan melempar Bruce ke dalam ruangan yang telah dipenuhi jago merah. Bruce dan Harvey melanjutkan baku hantam, hingga seorang bocil bernama Julia melempar pisau ke arah Harvey, serta mengajak Bruce dan Gordon agar segera mengevakuasi diri. Dengan mobil yang dibawa Gordon, mereka bertiga berhasil melarikan diri. Di adegan berikutnya, terlihat Selina yang juga berasal dari universe itu sedang mengobrol tentang bisnis dengan seorang kroco. Namun karena merasa tidak puas, Selina mencakar kroco itu hingga pingsan. Asisten Selina kemudian memberitahu jika Selina mendapat panggilan telepon. Sosok yang menelpon Selina itu ialah Red Mask. Red Mask memberitahu Selina jika ada masalah yang menjadi prioritas utama. Dan di saat itu juga, seekor gagak milik Red Mask mengirim sebuah amplop ke Selina. Setelah Selina membuka isi amplop tersebut, betapa terkejutnya ia melihat muka Bruce Wayne yang masih hidup. Red Mask menutup panggilan itu sambil mengatakan, Bruce, aku sudah menunggumu. Diperlihatkan juga bahwa Red Mask sedang melakukan sebuah eksperimen terhadap beberapa orang. Julia membantu Bruce untuk menjahit lukanya. Ketika berbincang-bincang dengan Julia, Bruce jadi teringat Dick, Jason, dan Tim. Julia juga merupakan seorang yatim piatu. Setelah merenung sejenak, Bruce langsung mengetahui jika Batman tidak eksis di universe tersebut. Selain itu, Bruce Wayne dari universe itu telah mati. Itu sebabnya Bruce merasa jika yang dialami ia sekarang merupakan bentuk belas kasih yang diberikan oleh Failsafe kepadanya, di mana Gotham City tanpa adanya Batman dan Gotham harus diselamatkan. Kita beralih ke cerita tambahan yang masih ada kaitannya dengan komik ini. Toyman sedang asik memainkan action figure Batman dan Superman-nya, serta kepikiran untuk membuat versi dunianya sendiri, dunia yang dipenuhi oleh mainan, serta menjadikan dirinya sebagai dewa bagi para mainan. Tim masih merasa bersalah karena gagal menyelamatkan Batman dari Failsafe. John yang ada di sana juga merasa bersalah karena tidak bisa membantu saat Failsafe menyerang. John juga mengatakan jika senjata yang dipakai oleh Failsafe memang disimpan olehnya di Fortress of Solitude karena ia tidak tahu harus diapakan senjata itu. Saat John berpikir Batman telah mati, dengan nada yang emosi, Tim menjawab bahwa Batman tidak mati. Setelah selesai mengobrol, Tim segera meninggalkan John untuk berpatroli di Gotham.
Segerombolan geng Joker telah menyandera warga Gotham. Dengan segera, Nightwing datang dan menghajar geng Joker. Namun ada sebuah momen di mana Nightwing lengah yang membuat geng Joker berhasil memukulnya. Geng Joker tersebut juga percaya bahwa Batman sudah tiada. Bala bantuan Nightwing pun datang, yang tidak lain adalah tim Drake. Tim langsung melepaskan para sandera, setelah itu Robin langsung menghajar geng Joker. Setelah kekacauan berhasil diatasi, Nightwing mengajak Robin untuk berbicara. Tim juga berterima kasih ke Dick karena sudah mau membantunya di Gotham. Menurut tim, para penjahat kelas bawah sudah percaya rumor yang mengatakan bahwa Batman sudah mati. Saat Dick menanyakan apakah tim baik-baik saja, tim langsung menjawab bahwa ia tidak baik-baik saja, dan ia juga kesal karena semua orang pada bilang Batman telah mati. Dick juga percaya bahwa Batman belum mati. Tim lalu berniat untuk mencari tahu keberadaan Batman dengan segala cara apapun. Namun Dick mencoba menenangkan saudaranya itu dengan mengatakan bahwa Batman akan kembali dengan caranya sendiri. Dick juga beranggapan bahwa mereka harus melindungi Gotham di saat Batman sedang absen ketimbang harus membuang waktu dan sumber daya untuk menemukan Batman. Percayalah padaku tim, aku sudah lama menjalani semua ini ketimbang dirimu. Batman masih hidup dan ia akan kembali. Nightwing berkata demikian. Tapi tim mengatakan jika saat ini Batman perlu ditolong. Karena kesal dengan perkataan Nightwing, Robin meninggalkan Nightwing serta memutuskan mencari cara untuk menemukan Batman. Robin mendapat panggilan dari John, dan John menyadari bahwa Toyman bunuh diri. Tapi terdapat beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Toyman.